Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agar semua seger lagi, saya berdiri saja. Ya. Saya menikmati presentasi Bung Gatut, tapi saya memberikan versi yang lain. Ya. Bung Gatut tadi cukup bagus, tapi menurut saya ini adalah versi minimal dari branding yang begitu powerful, God and God alone. Versi minimal karena God dalam cakupan yang dibuat Bung Gatut ini adalah God yang ditempuh melalui studi Quran. Nah, ada lagi versi yang optimum atau yang maksimal adalah beriman pada Tuhan melalui jalan agama ataupun bukan jalan agama. Jadi God with religion and God without religion. Nah, menurut saya ini adalah versi yang lebih powerful karena dia mencakup jauh lebih banyak orang dan lebih sesuai dengan tren masa kini. Tinggal memang kita mencari ramuan yang pas untuk forum ini. Ya. Saya cerita mengenai riset terakhir yang dibuat oleh Pew Research tahun 2015. Ini mengenai generasi milenial, yaitu mereka yang lahir setelah tahun 80-an. Ini generasi sosial media ini ya. Ditanya kepada mereka, saudara-saudara sekalian, bagaimana attachment-nya pada agama. Ditanya tahun 2007, ditanya lagi tahun 2014. Tahun 2015 diterbitkan. Dan ternyata ada tren yang besar di sana, di kalangan anak muda ini, yang juga mungkin akan terjadi di banyak tempat lainnya. Tren yang semakin besar orang-orang yang tak lagi merasa nyaman meng-attach dirinya kepada agama-agama besar. Ya. Di tahun 2007 jumlahnya masih 16,6%, di tahun 2014 sudah menjadi 22,8%. Dan diduga jumlah ini akan membesar, yaitu lahirnya generasi baru yang merasa agama tak lagi bunyi pada dirinya, tapi masih kuat pada dirinya untuk percaya pada the higher being, ya, kepada the higher self itu. Nah, ini situasi di mana ada juga situasi orang ingin God and God alone, namun tak lagi lewat agama yang besar. Nah, ini juga menurut saya satu segmen yang akan membesar yang juga bagus jika juga ditampung dalam platform yang keren banget ini, God and God alone. Ya. Yang pertama adalah tren generasi milenial, mengapa jalan Tuhan tidak melalui agama juga penting. Ya. Karena trennya itu membesar segmennya. Tren kedua adalah berkembangnya sains yang masuk ke dalam sejarah agama. Dari arkeologi dan juga dari ilmu sejarah ya. Karena bagaimanapun dalam kitab suci ada banyak doktrin yang sifatnya gaib tapi juga banyak bagian tentang sejarah. Yang dengan dirinya bagian itu bersinggungan dengan ilmu sejarah, bersinggungan dengan arkeologi, dan ilmu sejarah dan arkeologi memberikan juga gambaran yang berbeda mengenai apa yang sebenarnya terjadi seperti digambarkan oleh kitab suci itu. Maka muncullah itu yang namanya biblical archaeology, itu arkeologi yang sengaja dia menggali kisah-kisah dalam Bible. Atau kemudian muncul juga revisionis dalam sejarah yang mencoba menafsir awal dari munculnya Islam yang kita diskusikan kemarin di WA itu ya. Nah, yang menarik dari perkembangan sejarah ini, perkembangan sains ini, arkeologi, untuk dunia Kristen akhirnya muncul dalam satu istilah, ada yang namanya Jesus of Faith dan Jesus of History. Bahwa Yesus yang dipahami dalam iman hari ini, itu memberikan makna yang dalam, tapi ternyata berbeda dengan Yesus yang ditemukan dalam sejarah yang digali oleh arkeologi, yang digali oleh ilmu sejarah ya. Dan yang lebih ini lagi lebih seru lagi itu justru ditemukan oleh
Jesus Seminari, yaitu para pastor-pastor yang memang diminta untuk studi Bible secara mendalam. Ya. Nah, itu pun juga datang di era Google kepada kita semua. Oh, bahwa ternyata melalui studi arkeologi dan studi sejarah dapat gambaran figur sejarah agama yang berbeda ini dari yang digambarkan kitab suci. Hal yang sama sekarang terjadi lagi di dunia Islam. Banyak lagi muncul para ahli sejarah yang mencoba menggali kisah-kisah awal dari Islam. Sudah banyak nama-nama yang sudah kita kutip dalam WA kemarin itu, yang macam-macam ininya itu ya, revisionnya itu, ada dari studi mengenai umur teks Quran paling tua yang ditemukan itu, yang ternyata dinyatakan dan tentu bisa dibantah lagi, bahwa ternyata berumur bahkan lebih tua dibanding lahirnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi sudah ada sebelum Nabi ada itu ya. Ada lagi ditemukan lagi yang sebaliknya bahwa Quran itu justru berkembang lebih 100 tahun setelah Nabi tiada. Itu yang semuanya masih bisa direvisi benar salahnya itu. Cuma minimal dari sana ada satu juga impresi ke kita, berkembang semakin dalam perkembangannya satu metode sejarah yang membuat akhirnya sebagian komunitas pun merasa tidak lagi berbunyi dengan tafsir-tafsir yang agama yang ada ini ya. Sehingga pun kita membuka ruang untuk itu, ya, untuk mereka yang tetap beriman pada Tuhan, namun merasa jalan-jalan konvensional ini tak lagi memadai bagi kesadarannya, dan kita pun tak bisa bersejarah kesadarannya ya. Kesadaran itu pun juga dari akal pikiran yang dari Tuhan juga. Ya. Jadi kenapa dia sampai ke sana itu bagian dari gift dari Tuhan juga ya. Nah kedua ada tren itu, mengapa saya bilang tadi Tuhan without religion juga menjadi penting. Nah ketiga, studi dari happiness. Ini juga gerakan psikologi yang sekarang ini lagi tren. Orang mulai meneliti mengapa orang-orang ini bahagia. Kalau dulu orang meneliti kenapa orang sakit. Ya. Mengapa mengalami disorder dalam mentalitinya. Dan orang bilang, oh itu studi psikologi yang negatif, kita mencoba studi psikologi yang positif, mengapa orang bahagia. Salah satunya itu yang dikonfirmasi lagi, ada mereka yang mendalami kehidupan spiritual, umumnya lebih bahagia ketimbang mereka yang mendalami kehidupan spiritual. Itu data, ya, enggak lagi keyakinan wahyu atau di belakang meja, riset yang diajukan berkali-kali. Nah, berarti kita pun menyadari bahwa ini satu riset, satu forum yang menyatakan jika kita tetap membina dunia spiritual kita pun lebih terjamin lebih bahagia. Karena tiga hal yang umumnya dinyatakan di sana. Pertama, dengan kehidupan spiritual itu dia punya sense of community. Umumnya ada komunitas yang membuat dia punya relasi sesama satu gagasan ya, yang relasi itu sendiri memberikan satu sense of happiness ya. Kedua juga dengan kehidupan spiritual itu dia punya sense of purpose, kehidupan dia lebih punya tujuan ya, dan mereka yang hidupnya lebih punya tujuan ya, yang lebih menyatukan dirinya pada sesuatu yang lebih besar ketimbang dirinya, itu pun juga memberikan emosi yang positif. Nah ketiga, karena agama-agama dan spiritualitas itu esensinya juga memberikan satu prinsip-prinsip kebajikan. Itu pun juga ada risetnya berkali-kali bahwa mereka yang melakukan kebajikan, bahkan secara random sekalipun, memberikan efek emosi yang positif. Nah dari tiga itu kita meyakini bahwa kehidupan spiritual itu sudah benar, ya. Meyakini Tuhan itu sudah benar, bukan saja benar karena kita yakin secara pribadi, tapi juga secara sains dibuktikan bikin kita lebih bahagia. Tapi jalan ke sana harus semakin besar sekarang ini. Bisa melalui versi minimal yang bagus juga, yang tadi Bung Katut sudah sampaikan, yaitu versi Quranik ya, studi Quran yang lebih metodis, saintifik, tapi bisa juga ada di luar sana melalui jalan agama yang lebih luas, bahkan juga dengan jalan yang tidak agamis. Tapi tetap ada kerinduan itu ya, tren itu sudah ada ya. Nah karena itulah saya merindukan
Mengapa semangat kita dengan ini, dengan forum ini, gerakan Allah semata, gerakan Tuhan semata ini, karena dia bisa menjadi satu transformasi komunitas spiritual baru yang melayani emosi purba manusia sejak awal ada itu kebutuhan Tuhan itu sudah hadir dalam saraf kita ya, dalam God spot ini. Jadi dalam neuroscience, semua riset-riset mengenai neuroscience itu ditemukan ada God spot dalam pikiran manusia, itu membuat dia terus mencari siapa Tuhan itu. Tinggal konsep Tuhan yang berubah ya. Tapi kebutuhan akan Tuhan itu besar, tapi konsep Tuhannya yang berubah. Ya. Nah ini dilayani oleh komunitas yang mau kita bentuk ini ya. Satu kebutuhan yang purba, beriman pada Tuhan. Tinggal dicarikan platform yang lebih pas dengan tren-tren zamannya itu. Yang lebih pas karena pertama perkembangan ilmu dan segala halnya. Ya. Saya merindukan bahwa ini hanyalah awal dari sebuah diskusi yang lebih intensif yang ujungnya nanti akan menjadi sebuah buku putih itu. Mengenai buku putih, gerakan God and God Alone. Ya. Tadi GAS itu singkatan dari grup Allah semata, tapi bisa juga gerakan. Ya. Allah semata, karena kalau grup itu terlalu eksklusif dan juga kurang dilihat. Kalau gerakan itu sebuah movement, sebuah hal yang mengubah hidup pribadi, tapi mengubah kehidupan komunitas, dan itu yang jauh lebih menyentuh hati banyak orang ya. Kita ingin movement yang benar-benar dia pas dengan tren zamannya itu. Nah kalau dibuat satu buku putih mengenai gerakan Allah semata itu, bayangan saya minimal harus ada 4 hal penting di sana. Ya. Pertama adalah satu elaborasi mengenai transcendental unity of spiritual world. Ya. Bahwa ini, GAS ini adalah menyatukan semua gerakan transendental dari mereka yang ingin menempuh jalan spiritual. Baik dengan jalan Islam, jalan agama lain, bahkan juga dengan jalan yang bukan agama, yang sekarang ini trennya makin banyak. Ya. Jadi itu akan bagus sekali jika ada isi itu. Ya. Dia menjadi transcendental unity of spiritual world. Kedua juga dia haruslah juga bersinergi dengan evolusi tertinggi dari konsep-konsep sosial manusia yang diwakili oleh gerakan hak asasi manusia. Asasi manusia itu sudah berkembang sejak abad-abad lampau ya, dan terus diperbaiki, dan dari sisi logis ataupun intelektual tampaknya nggak ada lagi yang bisa mengalahkan satu komprehensifnya isu hak-hak yang memuliakan manusia daripada gerakan hak asasi manusia yang sekarang ini pun sudah dilegalkan di PBB, di United Nations yang merupakan juga lembaga tertinggi di dunia ya, sudah kuat di sana. Jadi ada juga nilai-nilai yang harus mengakomodasi HAM itu, karena ini gerakan spiritual yang paling modern. Ya. Nah ketiga, dia pun juga mengakomodasi aneka perkembangan sains. Sehingga seandainya pun kita tetap memilih dengan agama, saya pun tetap memilih dengan agama ya, tapi agama yang sudah direvisi oleh perkembangan terbaru ilmu sosial, ilmu sejarah atau arkeologi ya. Karena tak ada masalah juga kita memahami agama dengan perspektif terbaru, karena dalam agama itu ada yang esensial values-nya ya, ada yang sifatnya non esensial itu ya. Nah, dengan kita masukkan tentang itu bahwa ada akomodasi perkembangan sains dalam memahami agama, kita pun juga mereformasi agama menyesuaikannya dengan situasi zamannya. Karena apa? Karena semua agama pernah mengalami dulu itu membenarkan perbudakan. Kalau kita catat perkembangan agama, hampir semua agama itu membenarkan perbudakan. Sebelum perbudakan dilarang, dan semua ketemu tuh ayat-ayatnya itu ya. Ketika perbudakan dilarang, hampir semua agama melarang budak pula sekarang ini, dan ketemu lagi ayat-ayatnya itu. Yang berubah hanya tafsirnya. Berarti kita lihat, oh begitu caranya, cara mainnya ya, berarti asik juga ini.
Kita pun juga bisa tetap dengan agama, tapi merevisinya dengan perkembangan terbaru sains. Ya. Itu unsur ketiga. Nah unsur keempat, bagaimanapun kita ingin agama ini membawa kita, atau paham gas ini membawa kita pada hal tertinggi yang diinginkan oleh semua manusia, yaitu happiness. Kebahagiaan itulah yang menjadi emosi paling tinggi yang ingin dicapai oleh semua manusia. Nah untungnya happiness ini sudah begitu banyak riset yang berkembang, yang semuanya dirumuskan tak lagi di belakang meja, tapi dirumuskan dengan data-data bersandar pada risetnya. Nah apa yang terjadi jika ada satu buku putih yang brandingnya itu God and God Alone, berisi 4 ini, Transcendental Unity for Spiritual Being, kemudian juga sains terbaru yang merevisi cara memahami agama, kemudian juga di sana ada hak asasi manusia yang terbaru, yang paling modern, keempat juga ada indeks happiness yang bisa diakomodasi. Ini menjadi satu gagasan paling maju, yang pada waktunya siapapun akan ke sana. Nah, dengan adanya itu, kita pun akan menjadi tersentuh bahwa kita masuk ke dalam sebuah gerakan yang sifatnya historik, ya. Di mana tadi versi minimalnya seperti yang dibilang Bung Gatut adalah God and God Alone, ini versi minimalnya adalah studi Quranik, ya. Itu pun sudah bagus juga. Tapi tidak dibatasi di sana. Kan kalau dibatasi di sana, bagaimana mereka yang nggak mau Quran? Sementara umat Islam ini totalnya hanya 30% kalau saya tidak salah di dunia internasional ini, ya. Banyak juga yang Kristen yang jauh lebih banyak lagi jumlahnya, banyak lagi sekarang ini yang melakukan detachment pada agama, dia nggak akan tersentuh jika versinya adalah hanya pada Quranik tadi. Ya. Karena itu juga dibuka juga versi yang lebih besar, bahwa God and God Alone ini bisa juga with religion atau without religion, sejauh ada empat poin tadi, ya. Cuma masalahnya sekarang kita menjadi ikut membuat satu desain mengenai satu gagasan spiritual. Ini bukan agama baru, ya, karena mustahil kita bilang agama yang sudah ada itu bagus itu, tapi ini adalah satu konsep dalam memahami agama. Satu konsep dalam God alone, ya. Siapapun yang in God alone bisa sampai ke sana melalui salah satunya komunitas ini, ya. Tapi itu hanya bagus jika ini berujung pada buku putih itu. Tanpa buku putih itu akan cair semuanya, ya. Setelah buku putih ada, maka jadi imamnya ada buku putih itu. Ya. Ini satu movement yang nggak perlu lagi satu leader, satu ulama besar gitu. Karena jadi ulama nanti adalah buku putih itu, yang nanti terus akan direvisi, ya. Jadi itu poin dari saya. Jadi saya mengapresiasi yang dibikin oleh Bung Gatut, tapi saya memberi versi yang lebih luas lagi, tidak hanya menjadi Quranik tadi, tapi menjadi satu movement yang menyatukan spiritual being, baik lewat agama ataupun tidak lewat agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.